warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Trina Dejuliani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Geometri dan Pengukuran dengan dosen pengampu Ibu Koyah MPD. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan, kecerdasan, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke materi kita hari ini, Ibu mau ngajak kalian nyanyi dulu nih, biar belajarnya makin semangat. Ikutin Ibu semua ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Yeay, udah semangat semua, udah siap untuk belajar. Sekarang Ibu mau fokus ke materi kita hari ini. Materi kita kali ini adalah tentang sudut anak-anak. Nah, di pembahasan kali ini Ibu mau ngasih tahu kalian nih, apa sih itu sudut dan apa saja jenis-jenis sudut, cara pengukuran sudut, dan besaran sudut terhadap perputaran jarum jam. Ibu mau tanya dulu nih sama kalian semua. Ada yang tahu nggak sih apa itu sudut? Nggak ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Jadi, sudut itu adalah dua garis lurus yang saling berpotongan. Nah, sudah lihat semua kan kalian gambarnya di sini? Oke, sudah lihat. Jadi, kalau garisnya tidak lurus dan tidak berpotongan, itu bukan sudut namanya. Kalau sudut itu tadi apa? Ya, pinter Ani. Sudut adalah dua garis lurus yang saling berpotongan. Oh. Ternyata sudut ini memiliki bagian-bagian anak-anak. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, pada garis AO dinamakan kaki sudut. Garis BO dinamakan kaki sudut juga. Sedangkan titik O disebut dengan titik sudut. Nah, dan daerah yang diarsir ini merupakan daerah sudut. Selain memiliki bagian-bagian, sudut juga ada beberapa jenis anak-anak. Banyak sekali jenis sudut. Di antaranya ada sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, sudut lurus, sudut refleks, dan ada juga sudut perigion. Untuk mengetahui lebih jelas dan lebih detailnya, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sudut lancip. Nah, gambarnya seperti yang kalian lihat di depan ini. Sudut lancip memiliki besar kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut tumpul. Sudut tumpul seperti yang kalian lihat pada di depan ini. Sudut tumpul memiliki besar lebih dari 90 derajat. Jadi kalau lancip itu kurang, sedangkan yang tumpul itu lebih dari 90 derajat. Yang ketiga ada sudut siku-siku. Seperti yang sudah kalian lihat pada gambar ini, sudut siku-siku memiliki besaran 90 derajat. Yang keempat ada sudut lurus. Sudut lurus gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, sudut lurus ini memiliki besar sudut sebesar 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleks. Seperti yang sudah kalian lihat pada gambar di depan ini, sudut refleks memiliki besar sudut lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat.
Jadi boleh dari 180 derajat sampai 359 derajat. Yang keenam ada sudut perigion. Sudut perigion ini memiliki besar sudut 360 derajat seperti yang sudah kalian lihat pada gambar di depan ini. Selanjutnya kita masuk ke cara pengukuran sudut. Perlu kalian ketahui pengukuran sudut itu menggunakan satuan baku yang artinya hasilnya tetap. Alat untuk mengukur sudut dinamakan dengan busur derajat. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ini merupakan busur derajat. Busur derajat ini memiliki bagian-bagian. Garis bawah pada busur derajat dinamakan dengan alas busur. Titik tengah pada busur derajat dinamakan dengan pusat busur. Untuk menghitung besaran sudut menggunakan skala yang dimulai dari angka 0. Apabila gambar mengarah ke kanan, kita menggunakan skala yang bawah. Apabila gambar mengarah ke kiri, kita menggunakan skala yang atas dimulai dengan skala 0 juga. Coba sekarang kalian perhatikan video berikut. Video berikut merupakan cara pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, kita masuk ke cara pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Siapkan busur derajat dan sudut yang akan diukur. Pertama-tama, kita letakkan pusat pada busur derajat dengan titik sudut yang akan diukur. Kita letakkan secara berimpit dan kita sejajarkan garis kaki sudut yang akan kita ukur dengan garis alas busur. Dapat dilihat di sini memiliki besar sudut 90 derajat. Karena besarnya 90 derajat, maka disebut dengan sudut siku-siku. Contoh yang kedua, sama seperti tadi. Selanjutnya kita letakkan busur. Titik pusat busur ini harus sejajar dengan titik sudut. Kita letakkan secara berimpit. Setelah sejajar, kita sesuaikan alas busur dengan kaki sudut. Setelah semuanya sejajar, maka dapat terlihat di sini menunjuk ke skala 60 derajat. Maka dengan besaran sudut 60 derajat disebut dengan sudut lancip. Inilah dia anak-anak, cara pengukuran sudut menggunakan busur derajat. Mudah sekali bukan? Jangan sampai lupa ya. Ternyata kita juga bisa menemukan besaran sudut pada perputaran jarum jam. Perlu kalian ketahui, satu putaran jarum jam ini memiliki besar sudut 360 derajat atau yang disebut dengan sudut perigion. Nah, di dalam jam ini terdapat 12 angka. Untuk mengetahui berapa besar sudut setiap angkanya, kita bisa bagi 360 derajat dibagi 12 yang hasilnya 30 derajat. Jadi setiap satu angka memiliki besaran sudut sebesar 30 derajat. Sekarang materi kita hari ini udah selesai anak-anak. Ibu mau ngasih tahu ke kalian nih beberapa contoh dari materi kita hari ini. Sekarang kita simak bareng-bareng dan kita pelajari sama-sama yuk. Contoh soal yang pertama adalah sebagai berikut. Nomor 1, besar sudut 60 derajat disebut dengan sudut titik-titik. A. Sudut lancip, B. Sudut tumpul, C. Sudut siku-siku, D. Sudut lurus. Kita lihat pembahasan setelahnya. Inilah dia pembahasan soal nomor 1. Jawabannya adalah A, karena sudut lancip mempunyai besar sudut kurang dari 90 derajat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Di nomor 2 ini ditampilkan sebuah busur derajat dengan garis yang mengarah kepada skala. Pertanyaannya, besar sudut tersebut menunjukkan besar sudut A 50, B 110, C 70, dan D 80. Pembahasannya kita lihat setelah ini. Inilah dia pembahasan dari contoh soal nomor 2. Jawabannya adalah B. Karena jika kaki sudut mengarah ke kiri, kita dapat menggunakan skala yang besar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3. Di nomor 3 ini ditampilkan sebuah gambar jam yang sudah ditentukan jarum jamnya. Pertanyaannya, besar sudut yang terbentuk dari jarum jam tersebut adalah titik-titik. A 30 derajat, B 45 derajat, C 80 derajat, dan D 90 derajat. Pembahasannya kita lihat setelah ini.
Inilah dia pembahasan soal nomor 3. Jawabannya adalah D, karena satu putaran jarum jam besar sudutnya 360 derajat dan mempunyai 12 angka. Jadi 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Dapat dinyatakan setiap satu angka memiliki besar sudut 30 derajat. Di soal menunjukkan 3 angka. Jadi 30 derajat dikali 3 sama dengan 90 derajat. Itulah dia anak-anak contoh soal dari pembahasan kita hari ini. Karena kita sudah membahas semuanya di hari ini, maka kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu punya kata-kata motivasi nih untuk kalian. Kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemampuan untuk belajarnya. Maka dari itu, terus bangkitlah dan terus mencobalah. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video pembelajaran yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.